Bang, Selamat sore rekan-rekan media semuanya yang sudah hadir di tempat ini untuk merespon undangan kami, ya. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa waktu yang lalu baik saya maupun klien saya Ruben Onsu itu sering ditanyai terkait dengan masalah adanya putusan Mahkamah Agung yang didapat oleh media Kumparan dari Direktori Mahkamah Agung, ya. Jadi teman-teman media itu banyak yang bertanya, benar nggak sih Bang bahwa gugatan merek Ruben Onsu ke Bensu itu sudah ditolak, ya, dan bagaimana, ya. Jadi sebenarnya kami ingin mengambil sikap diam pada waktu itu karena jauh sebelum adanya putusan itu sudah ada pembicaraan antara dua orang, ya, yang pemilik merek yang ada unsur Bensunya, yang satu di bawah PT Onsu Pangan Perkasa, ya, Ruben Onsu dan Jordi. Satu lagi adalah PT Ayam Geprek Beni Sujono, ya, dengan brand Ayam Geprek Bensu, kita Geprek Bensu. Jadi sebenarnya sudah ada pembicaraan untuk mencari titik temu agar tidak harus selalu bersengketa, tidak harus selalu ribut, gitu ya. Nah, jauh sebelum ada putusan. Nah, bahkan sore sebelum berita itu naik ke permukaan, ya, dari Kumparan, siangnya kita juga lagi pertemuan makan siang, ya, antara saya, Jordi, dan juga kuasa hukum dari pihak mereka, Pak Edi. Karena sudah lama tidak bertemu, 3 bulan kepotong karena COVID-19, 2 bulan lebih, new normal, sehingga akhirnya kemarin kita memenuhi undangan beliau untuk bertemu dan makan, ya. Jadi sungguh sangat kaget kalau kemudian ada tiba-tiba berita yang naik ke permukaan, mendahului relasi pemberitahuan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mendahului informasi yang juga kami coba cari dari Direktori Mahkamah Agung, sehingga oleh karena itu kami mengambil sikap diam. Nah, ini juga yang sebenarnya kami harapkan dari mitra kami, dari rekan kami, agar tidak merespon sehingga masalahnya menjadi besar dan kita tidak terganggu dalam perundingan untuk mencari titik temu agar suasana tetap kondusif. Namun mau apalagi, ternyata berita yang diawali dari Kumparan itu sudah melebar kemana-mana, sehingga banyak teman-teman media yang cari abang, hubungin abang, dan juga Ruben Onsu, dan kami tetap komitmen untuk selalu tidak memberikan respon dulu sampai semuanya clear. Alasan saya sampai relasi pemberitahuan dari Mahkamah Agung itu sampai kepada kami, itu yang resminya, ya. Nah, namun ternyata dari pihak seberang itu kan dengan berbagai alasan, termasuk diantaranya tidak bisa menghindari teman-teman media yang bertanya terus-menerus, sudah memberikan rilis ke media online, sudah memberikan statement juga, ya, kuasa hukumnya. Dan menurut pendapat kami ada beberapa hal yang harus diluruskan agar tidak terjadi opini publik yang keliru, yang menganggap seolah-olah klien kami Ruben Onsu, Jordi Onsu, atau PT Onsu Pangan Perkasa itu adalah orang yang merampas, adalah orang yang melakukan pembohongan, adalah orang yang dalam posisi hukumnya adalah orang yang keliru, ya. Nah, jadi itulah yang membuat kami pada hari ini secara mendadak memberikan WA ke beberapa teman media agar ada berita yang berimbang, tidak sepihak saja, agar masyarakat juga memahami bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya, dan agar mitra-mitra kerja kami juga paham bahwa ternyata persoalannya adalah seperti itu, ya. Jadi ini prolog dari saya. Jadi saya mau sampaikan bahwa yang pertama itu, ya, nanti kita akan bagi 2 sesi. Saya akan bicara mengenai masalah legalnya, ya. Dan nanti mungkin Jordi akan bicara mengenai masalah historisnya, karena kan mereka juga bicara mengenai masalah awalnya pertemanan, inilah manajer operasional lah. Jadi yang akan bisa menjelaskan itu adalah Jordi. Secara historis juridisnya, saya akan bicara mengenai masalah proses hukum dan legalnya aja, ya. Jadi teman-teman, yang kami mau sampaikan adalah merupakan pengetahuan umum, ya, merupakan pengetahuan umum atau diketahui oleh umum jika kita bicara mengenai masalah Bensu atau nama Bensu itu pasti adalah Ruben Onsu, ya. Itu sudah pengetahuan umum, ya. Sehingga oleh karena itu makanya kita yakin sekali bahwa di Nusantara ini tidak ada orang lain yang menggunakan nama singkatan Bensu kecuali Ruben Onsu, ya. Karena kalau kita klik di Google dimanapun pasti kalau bicara masalah Bensu itu adalah Ruben Onsu. Meskipun kalau kita mau bermain-main kalimat, bermain-main terminologis, Bensu itu bisa kepanjangan apa saja, ya. Bisa kepanjangan bengkel susu, Beni Sujono,
atau misalnya Beni Sumitra, apa aja bisa. Tapi yang pasti yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Bensu itu adalah Ruben Onsu, ya. Jadi oleh karena kita beranggapan bahwa Bensu itu adalah nama yang juga sudah melekat kepada Ruben Onsu, atau istilahnya itu adalah alias Ruben Onsu alias Bensu, karena di kontrak-kontraknya dia di televisi juga seperti itu yang menggerakkan kita ketika membangun usaha Onsu Pangan Perkasa ini. Kita menggunakan brandnya itu Geprek Bensu. Geprek ini sendiri adalah merupakan kalimat yang menjadi public domain, artinya itu adalah milik umum. Karena banyak beredar di mana-mana, kita geprek Wati, geprek Billy, geprek ini, geprek itu sendiri nggak jadi persoalan, karena itu adalah kalimat yang menjadi public domain. Yang membedakan ini yang paling penting. Kalau misalnya geprek Ucok, berarti oh ini geprek yang miliknya si Ucok. Geprek itu sudah tahu adalah jenis makanan yang berasal dari ayam yang mungkin sedikit dikeprek, kan itu intinya. Ya, jadi untuk itu makanya kita menggunakan geprek Bensu untuk membedakan dengan geprek-geprek yang lain, dan Bensu itu adalah singkatan dari Ruben Onsu. Ya, geprek Bensu kita bikin. Nah, jadi dalam proses untuk mendapatkan sertifikat geprek Bensu di DJKI, kita mengalami sedikit hambatan, ya, proses yang sangat panjang. Sementara geprek Bensu itu sendiri di luar apa yang kami perhitungkan, meskipun kami PT Onsu Pangan Perkasa ini, klien kami bekerja secara sistematis dengan struktur yang profesional, ya, jadi semua itu sudah merupakan struktur yang teratur. Tapi tentu dalam perkembangan satu usaha itu kan pasti ada momentum-momentumnya. Nah, ini di luar perhitungan kita, ini momentumnya sangat cepat, ya, lebih cepat daripada proses permohonan sertifikat merek yang kita lakukan di DJKI. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan hukum, ya, untuk mengisi kekosongan hukum, untuk mendapatkan suatu legitimasi bahwa Bensu itu adalah Ruben Onsu, meskipun itu sudah menjadi pengetahuan umum, tapi kami ingin memiliki legal standing secara hukum. Itu yang membuat kami mengajukan permohonan, ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum tempat tinggalnya Ruben Onsu pada waktu itu, memohon agar dapat bisa ditetapkan Ruben Onsu itu juga adalah singkatan nama dari, bahwa Bensu itu adalah singkatan nama dari Ruben Onsu. Ya, jadi Ruben Onsu alias Bensu. Jadi kita mau juga secara legal, bukan hanya sekedar nama panggung, tapi juga sudah secara hukum dia memiliki nama yang memiliki kekuatan hukum, ya. Jadi itulah yang membuat pada tanggal 30 Mei 2018, setelah memeriksa perkara ini, setelah memeriksa permohonan ini, setelah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan dikabulkan permohonan kami itu dengan amar putusan menetapkan mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas, menetapkan nama Bensu merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu, jelas. Ya, secara hukum satu-satunya orang yang memiliki legalitas untuk menggunakan nama Bensu, singkatan Bensu, adalah Ruben Onsu, nggak ada yang lain. Ya, jadi ini yang perlu kami sampaikan, tidak ada duanya, Bensu hanya Ruben Onsu. Ya. Lalu kita kembali lagi ke masalah pendaftaran merek di DJKI. Nah, Undang-Undang Nomor 20, ya, tahun 2016, betul Ren, ya? Benar, Pak. 20 tahun 2016 tentang merek dan indografis. Itu pasal 21-nya itu menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang merek itu adalah sistemnya first to file. First to file artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan, maka dialah yang akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Jadi walaupun nama kita adalah Bensu, udah ada penetapan, semua orang tahu kita Bensu, tapi ketika kita mengajukan permohonan merek untuk mendapatkan nama Bensu itu agar dikasih sertifikat mereknya, dia terhalang, ya, karena ada first to file, akibat merek atau brand Bensu itu sudah diberikan kepada pihak lain. Ini dia, Bensu, ya, yang merupakan singkatan dari bengkel susu, logo kepala sapi, ya. Kita bernegosiasi, ya, bermusyawarah dengan pemilik Bensu. Kita mau sampaikan 2015 ketika dia menggunakan Bensu sebagai singkatan dari bengkel susu, ini nama Bensu sudah dikenal, karena nama Bensu itu sudah dikenal sejak tahun 2006 di panggung hiburan. Ya, mereka juga mengakui banyak orang yang beranggapan usaha mereka ini adalah usahanya Ruben Onsu.
Ya, ini ya yang kita mau sampaikan. Nah, jadi ini yang menjadi penghalang kenapa permohonan kami untuk mendapatkan sertifikat geprek bensu itu tidak bisa dikeluarkan oleh DJKI, karena sudah ada merek lain yang menggunakan nama bensu. Dan sesuai dengan ajas first to file, tidak boleh ada merek-merek lain yang mengandung unsur nama bensu karena sudah ada pemiliknya. Ya, kami coba untuk berargumentasi. Pada waktu coba untuk berargumentasi ke DJKI dan ke semua pihak. Karena di pasal 21 dikatakan tidak boleh diberikan merek kepada pemohon merek yang mereknya itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Ya, tidak boleh. Jadi contohnya misalnya, kalau kita bicara mengenai masalah SBY gitu misalnya, yang ada di pengetahuan kita siapa kira-kira SBY itu? Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga bisa loh pakai nama singkatan SBY, Minola SBY. SBY itu sembayang bisa juga. Dan kemudian mungkin Pak Susilo Bambang Yudhoyono tidak kepikiran untuk membuat SBY itu sebagai suatu brand. Tapi saya berpikir untuk menjadikan itu sebagai brand. Saya mohonkan. Nah, kalau menurut undang-undang merek itu di pasal 21, permohonan saya ini harus ditolak karena itu adalah nama orang terkenal atau singkatan nama orang terkenal. Nah, tapi ini kan sudah terlanjur keluar di bensunya nih. Jadi solusi yang paling baik yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan sesuai juga dengan arahan daripada direktur merek dan pihak DJKI, ya, kami melakukan perundingan secara kekeluargaan yang membuat sampai pada suatu kesepakatan mereka menyerahkan merek bensu ini kepada Ruben Onsu. Ya, penyerahan ini bukan hanya begitu saja, ya. Penyerahan ini juga kami laporkan kepada pihak DJKI. Maka keluarlah sertifikat, ya, peralihan atas merek terdaftar. Jadi yang tadi merek bensu itu hanya dimiliki oleh JC Handalim, beralih menjadi milik Robin Onsu. Sejak kapan kepemilikan Robin Onsu? Apakah sejak dialihkan? Tidak. Sejak sertifikat ini dikeluarkan. Pada tahun berapa? 2015. Inilah first to file. Oke? Nah, karena ini sudah dialihkan kepada Robin Onsu, mendorong pihak DJKI mau tidak mau mengeluarkan sertifikat yang kami mohonkan. Jadi di sini teman-teman media semuanya saya mau kasih tahu, ya, ada 35 sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Ya nih, sertifikat merek semuanya. 35 sertifikat merek. Yang tadinya tidak bisa dikeluarkan atau terhalang karena ada bensu ini, karena sudah menjadi milik Robin Onsu, maka dikeluarkanlah 35 sertifikat merek. Jadi yang keliru ya, 35 sertifikat merek atas nama Robin Onsu. Ya, merek-merek yang mengandung nama bensu. Ada bensu bakso bensu, bensu bakso, bensu nugget, semua yang mengandung nama bensu. Jangan banyak-banyak jadi promo, Bang. Ya, jadi semua promo disebutin. ya. Oke, nah, kami beranggapan karena ini bicara mengenai masalah ajas first to file, yang mendapatkan sertifikat merek atas nama-nama yang mengandung unsur bensu itu adalah kami saja. Tapi dalam kenyataannya, kami mengetahui, ya, tidak lama setelah kami mendapatkan sertifikat merek ini, ada pihak lain juga yang mendapatkan merek ini, sertifikat merek ini. Itulah pihak dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Loh, aneh. Ada 2 sertifikat yang diberikan kepada 2 orang berbeda untuk satu bisnis yang sama yang mengandung unsur nama bensu. Jadi kita juga mendaftarkan mereknya itu ada lambang ayamnya geprek bensu, ada juga kita daftarkan IM geprek bensu yang mereka juga merek dagang seperti itu. Ini sertifikatnya sah semua nih. Loh, kok bisa ada 2 yang keluar? Ya. Karena ada 2 yang keluar, ya, untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada kami dan juga mungkin kepada pihak sana. Ya, apalagi dalam beberapa waktu sebelumnya itu kan seperti yang kita ketahui, jika ada komplain tentang makanan-makanan bensu-bensu itu
selalu orang yang dikomplain itu adalah pihaknya kita, Unsur Pangan Perkasa, ya. Nah, jadi untuk memberikan kepastian hukum, maka kami mengajukan gugatan agar sertifikat merek mereka yang dikeluarkan juga oleh pihak DJKI itu dibatalkan dan dicabut. Merefer kepada ajas sistem first to file. Bensunya yang pertama itu udah kita miliki, sah loh ya. Penetapan nama juga sah. Ya, jadi kalau misalnya kemudian di pihak sana juga bensunya itu adalah Beni Sujono, itu baru berdasarkan penetapan pergantian nama di tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018. 2018. Ya. 2018 Benito berubah nama menjadi Beni Sujono. Bukan Bensu, tapi Beni Sujono. Sementara ayam geprek Beni Sujono itu lahir di tahun 2017. Logikanya PT dulu lahir baru berubah nama. Ya, ini yang kita mau klarifikasi. Ya, karena kita tidak mau ada opini seolah-olah klien kita curang. Ya. Sekali lagi, ya, kita 2018 Bensu langsung. Ruben Onsu adalah alias Bensu. 2018 mereka berubah nama Benito menjadi Beni Sujono, bukan Bensu. Bukan singkatan. Singkatan cuma Bensu yang ada. Tapi PT-nya mereka dibikin 2017 katanya sudah ayam geprek Beni Sujono. Tapi brandnya Bensu. Nah, inilah dia yang menjadi persoalan, ya. Oleh karena itu, kami mengajukan gugatan untuk agar dibatalkannya sertifikat merek mereka yang juga dikeluarkan oleh pihak DJKI. Ya. Atas gugatan kami itu, mereka melakukan rekonvensi. Minta juga sebaliknya 35 ya, 35 Ben ya. 35 sertifikat kami ini juga dibatalkan. Ya, rekonvensi. Putusan di niaga, gugatan kami ditolak. Tidak dipertimbangkan ajas first to file-nya oleh pengadilan niaga terkait dengan masalah bensu. Ya, mereka ini abaikan, mereka bicara mengenai masalah pendaftaran ayam geprek bensu yang tanggalnya lebih mudah dari tanggal kita, ini nggak diperhitungkan, ya, sehingga gugatan kita ditolak, rekonvensi mereka dikabulkan. Tapi rekonvensi atau gugatan balik mereka yang dikabulkan oleh pengadilan niaga itu tidak membatalkan seluruh merek yang ada pada kami, ya, yang dibatalkan hanya 6 sertifikat. Dari 35 ini yang dibatalkan hanya 6 sertifikat. Di kelas 43. Ya. Ada geprek bensu dengan logo ayam, ya, ada ayam geprek bensu logo ayam, ya. Kayak begini ini. Ini yang dibatalkan, 6 sertifikat di kelas 43. Apa itu kelas 43? Ya, kelas yang seperti sekarang ini buka kafe, restoran, semuanya, ya. Tapi kalau kelas-kelas yang lain, kelas 20 ya, 29 jadi dia ada kelas 29, kelas 30, 32, 35 dan 45 nggak dibatalkan. Ya, waralaba franchise online bisnis itu melalui GoFood itu tidak dibatalkan sertifikatnya. Yang dibatalkan hanya 6, yang di kelas 43. Ya, yang buka restoran itu, ya. Tapi untuk di kelas 43 ada 2 sertifikat yang tidak dibatalkan. Ini dia, 2 sertifikat ini nggak dibatalkan di kelas 43. Artinya apa? PT Unsur Pangan Perkasa masih boleh membuka gerai seperti hari ini. Jadi kalau dibilang harus tutup, ya tidak perlu tutup. Karena kita masih punya 2 sertifikat di kelas 43. Yang perlu kita lakukan adalah hanya merubah form nama. Karena sertifikat itu geprek bensu. Saya kira nggak jadi persoalan. Mau tulisannya seperti ini juga saya rasa masyarakat tidak akan berpengaruh. Atau kita bikin seperti ini pun berubah logonya nggak jadi pengaruh, tapi tidak mengharuskan kami menutup usaha kami. Ya, karena tidak semua di kelas 43 dibatalkan oleh pihak pengadilan niaga yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ya, nah, jadi inilah yang menjadi faktanya yang membuat kami berpikir tidak ada salahnya kita di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini semakin menurun akibat COVID-19, bahkan sebelum itu pun ketika ada tawaran berunding, ya kita berunding saja. Toh pangsa pasar kita masing-masing, marketplace kita masing-masing, promosinya masing-masing.
ya, tidak saling ganggu. Nah, tapi mungkin dari pihak sana berpikir kemenangan mereka itu adalah kemenangan mutlak yang mereka akan menguasai seluruh pasar bisnis yang ini. Ya, jadi tidak seperti itu, karena 29, ya 20, 30, 32, ya 45 itu masih tidak dibatalkan. Bahkan yang 43 pun yang membuat kita punya gerai-gerai seperti hari ini yang klaim teman-teman media lihat itu juga tidak dibatalkan, tidak perlu ditutup sepanjang kita menyelaraskan mereknya yang di atas itu sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Dan sertifikat yang kita miliki juga apa bacanya teman-teman? Geprek bensu. Biasa kan orang kan berubah nama, berubah form tulisan merek, berubah kreativitas tulisan mereknya. Seperti ini. Kita ada sertifikatnya. Siapa yang berani menutup usaha gerai kami kalau kami masih memiliki sertifikat di kelas 43? Kita juga punya sertifikat ini. Ya. Ini nggak dibatalkan? 45. Ya. Itu 45. Ini juga. Ya ini, ya makanya ini 45. Ada ayam geprek bensu sudah benar. Ya, ini 45 ini untuk waralaba kan? Jadi untuk franchise. Jadi kita juga mempunyai sertifikat dengan nama ayam geprek bensu di kelas 45 dan 45. Ya, ini untuk waralaba. Untuk waralaba. Tapi kalau untuk 43 kita juga punya. Itu yang dibatalkan. Ya. Jadi sekali lagi kita masih memiliki. Faktanya jelas. Jadi kalau misalnya ada media yang menulis gugatan Ruben Onsu terus kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dan kemudian ada image seolah-olah kita tuh pencoleng segala macam, itu tolong diralat dan diluruskan, karena di sini teman-teman media yang hadir pada hari ini sudah melihat semua sertifikat-sertifikat ini yang kami tunjukkan yang menjadikan dasar bagi kami. Jadi kalau kami menggugat karena ada 2 sertifikat yang dikeluarkan kepada 2 orang yang berbeda. Padahal menurut undang-undang merek itu adalah pembeda, jadi nggak boleh diberikan kepada dua orang yang berbeda. Nggak mungkin Louis Vuitton dimiliki oleh si A dan si B, betul toh? Nah itu yang membuat kami menggugat. Kalaupun misalnya kemudian pengadilan berpendapat lain, ya kami harus hormati. Tapi yang pasti yang mereka batalkan itu tidak seluruhnya, hanya 6 dari 35 sertifikat. Dan untuk di kelas yang 6 itu hanya di kelas 43, ya, yang membuat gerai-gerai ini. Tapi kami tetap masih bisa melakukan usaha seperti yang kami lakukan hari ini dengan nama geprek bensu, karena kami masih memiliki sertifikat di kelas 43. Hanya mungkin cara penulisannya disesuaikan. Saya kira nggak jadi persoalan, konsumen nggak pengaruh tentang masalah nama, penulisan nama. Ya, jadi ini yang kami harapkan supaya ada berita yang diluruskan. Tolong jangan sampai kediamnya kami beberapa waktu yang lalu dianggap bahwa kami itu adalah tidak benar, atau Ruben Onsu itu tidak adalah pembohong, ya, karena dia bukan mengaku-ngaku namanya bensu. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Ruben Onsu itu adalah alias bensu. Tapi kalau dari pihak seberang tidak ada bensunya, yang ada adalah Beni Sujono. Baru mereka nyingkatnya adalah bensu. Jelas ya, teman-teman, jelas ya. Nah, jadi inilah yang kami perlu sampaikan, ya, sehingga akhirnya tolong jangan salah kutip berita lagi. Tolong teman-teman media yang kami undang ini, kami yakin profesional, sehingga bisa mendudukkan semua pemberitaan itu secara baik dan benar, sehingga itu akan memberikan informasi yang tepat dan pengetahuan juga bagi halayak ramai. Jangan diartikan kemenangan, ya, dari pihak sana, ditolaknya gugatan kami dan kasasi kami, itu membuat bahwa kami itu adalah pembohong, kami itu adalah bukan pemiliknya. Tidak, ini sejarahnya, ini legalnya seperti itu. Ya, sudah lihat ya sertifikatnya ya. Ini asli ya semuanya ya. Kecuali kalau misalnya kemudian kami tidak memiliki apa-apa seperti ini, kami mengaku-ngaku, kami menggugat, kemudian kami tolak gugatan kami karena dia memiliki sertifikat, ya. Tapi kalau misalnya kemudian seperti ini faktanya, jangan tanyakan kami, tanyakan kepada majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Apa pertimbangannya? Kenapa putusannya menyimpang dari ajas first to file?
Ya, karena kalau bicara mengenai masalah adjust to file, maka merek pertama itu adalah Bensu yang tadi yang saya tunjukkan. Tahun 2015. Tahun 2015. Ini dia, ya. First to file. Dan ini masih berlaku. Kalau memang permohonannya dia yang lebih awal dari permohonannya Geprek Bensu dianggap itu tidak jadi persoalan, harusnya walaupun ini tidak kami ambil alih, harusnya keluarlah. Tidak keluar juga. Keluarnya bersamaan dengan keluarnya sertifikat kami. Setelah kami ambil alih ini. Dan mereka sama-sama usul tolak. Dan sama-sama ketika ini masih dikuasai oleh Jesse Handalin, usul tolak. Kita diusul tolak, mereka juga diusul tolak permohonan mereka. Ini setelah diambil alih, kita keluar, tidak lama kemudian kami tahu juga informasinya, sertifikat mereka juga keluar. Justru karena itulah kami mengajukan gugatan. Kalau kemudian misalnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan bahwa mengabulkan gugatan rekonvensi mereka, menolak gugatan kami, tidak memperhitungkan first to file Bensu yang ini, kita mau bilang apa? Bukan berarti kami ini penipu, ya. Tapi yang pasti tidak juga membuat kami harus menutup gerai, karena kami masih diizinkan untuk berbisnis itu dengan nama Geprek Bensu, tapi dengan font tulisan yang berbeda, karena masih ada 2 sertifikat di kelas 43 yang tidak dibatalkan, yang tidak dicabut, yang tidak diperintahkan untuk dihapus dari catatan daftar merah. Ya, jadi ini sistematis yang ada dalam posisi kami. Tapi kalau mereka itu PT Ayam Geprek ya apa? PT Ayam Beni Sujono itu kan bukan singkatan. Kalau kita jelas penetapannya Bensu. Mereka juga ada penetapan nama, tapi penetapan nama dari Benito ke Beni Sujono. Nah sekarang saya tanya, mana orang yang lebih berhak menggunakan nama Bensu? Sesuai dengan aturan hukum, siapa yang lebih berhak untuk menggunakan nama Bensu? Ruben Onsu yang sudah ditetapkan boleh menggunakan nama Bensu sebagai singkatan namanya, atau orang yang berubah nama jadi dari Benito ke Beni Sujono, kemudian dia sendiri menyingkat namanya menjadi Bensu? Yang mana yang berhak? Dalam hal merek, mana orang yang berhak untuk mendapatkan sertifikat merek yang ada unsur Bensunya? Ruben Onsu yang sudah mengambil alih first to file pendaftar pertama tahun 2015 menjadi miliknya, atau orang lain yang tidak punya first to file Bensu ini? Jelas ya? Betul dong? Karena kalau mengenai masalah kata-kata di depan itu kan kata-kata yang bersifat umum. Geprek, ayam, geprek, bakso, nugget, lontong, apapun di depan itu kan kalimat umum loh. Itu bahasa umum loh. Iya benar. Public domain. Yang membedakan ketika ada di belakangnya Bensu. Jadi yang kami persoalkan sebenarnya bukan merek itu secara keseluruhan. Yang kami persoalkan sebenarnya adalah kata-kata penggunaan Bensunya. Kami dalam perundingan sudah mengatakan kepada mereka, silakan gunakan namanya, dipanjangkan saja Ayam Geprek Beni Sujono, kan memang itu brandnya mereka. Kalau kami kan memang ada penetapan Bensunya. Nah, jadi jangan bicara mengenai masalah historis. Karena kalau bicara masalah historis, nanti akan ada 2 cerita yang mungkin berbeda. Ya, contohnya seperti pengalaman kita, satu mobil menuju satu tempat, macet, ada hal-hal lain yang kita alami dan temui di jalan. Tapi ketika masing-masing bercerita, pasti ceritanya berbeda. Betul tidak? Di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi ketika disuruh menceritakan ulang runtutan kejadiannya, pasti akan berbeda. Itu lumrah. Itu kalau bicara mengenai masalah historis. Itulah yang nanti akan diklarifikasi oleh klien kami Jordi Onsu. Ya, tapi kalau secara legal, ya saya tidak mau membenarkan diri sendiri, tidak mau membenarkan klien saya sendiri. Jika sudah ada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan, ya, Ruben Onsu itu adalah Bensu. Kemudian ada merek Bensu, ini yang menghalangi siapapun yang mendaftarkan merek yang ada unsur Bensu yang ditolak. Udah kami ambil alih, kami daftarkan, keluar, terus tiba-tiba ada orang lain lagi yang keluar, kami tuntut. Itu normal saja.
Ya, jadi kalau misalnya kemudian orang mengatakan pemilik Bensu yang sesungguhnya, ini nggak benar nih. Pemilik Bensu yang sesungguhnya, ya Ruben Onsu juga sesuai dengan sertifikat Bensu. Inilah pemilik yang sesungguhnya. Saya mau tanya, siapa pemilik yang sesungguhnya? First to file kan, 2015 kan, ya ini pemiliknya. Kalau kita baca di sini, oh Ruben Onsu, pemilik Bensu yang sesungguhnya dari singkatan nama. Nengok pertapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Siapa pemiliknya? Ya Bensu juga, Ruben Onsu. Ya, jadi jangan sampai ada retorika-retorika ya yang kemudian menyudutkan klien kami, seolah-olah klien kami itu mengambil nama orang lain, mengambil hak orang lain, ya terus kemudian pembohong. Jangan seperti itu. Kita jangan berretorika. Kalau kita bicara sejarah, sejarah itu tadi seperti saya katakan itu. Ya, dua orang di tempat yang sama, di waktu yang sama, kejadian yang sama, ketika disuruh menulis apa yang menjadi pengalaman mereka, berbeda. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah hukum, ini tidak akan berbeda. Karena ini bicara masalah kepastian hukum. Kalau hakim memutuskan sebaliknya, terus kita mau bilang apa? Kalau hakim yang memeriksa perkara itu menganggap Bensu yang festivalnya tidak diperhitungkan, kita mau bilang apa? Tapi yang pasti, masih ada upaya lain yang bisa kami lakukan. Karena kan hukum itu ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ya, upaya hukum luar biasa itu adalah peninjauan kembali PK. Jadi artinya masih ada satu babak. Ya, kalaupun misalnya dianggap bahwa PK itu tidak menghalang-halangi eksekusi, bagaimana mereka mengeksekusinya? Kalau misalnya kemudian kami akan merubah form tulisan gerai-gerai kami dengan tulisan ini yang kami masih memiliki sertifikatnya di kelas 43. Nggak bisa mereka sentuh. Tapi kami bisa tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali agar dikabulkannya pembatalan 6 sertifikat merek milik klien kami di kelas 43 itu ditinjau ulang dan ditolak. Ya. Jadi inilah sebenarnya makanya karena selalu mereka yang memulai pertemuan dengan kita dengan spirit kekeluargaan, musyawarah, kita ya respon. Memang kita juga maunya seperti itu. Kita tidak mau buka-bukaan seperti ini. Kan begitu. Tapi mau nggak mau, kami harus buka hal-hal yang seperti ini secara mendetail karena kami harus menggunakan hak jawab kami dan meluruskan informasi yang keliru. Jangan sampai opini publik digiring. Yang membuat akhirnya klien kami Ruben Onsu stres. Ya, seolah-olah dia itu adalah orang yang tidak benar. Ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan teman-teman semuanya. Jadi dari 35 sertifikat yang kami miliki. Nah, karena kalau memang misalnya Bensu itu milik dia, kita berasumsi nih. Bensu milik orang sebelah. Ya. Bensu itu milik orang sebelah. Boleh nggak ada Bensu Nugget? Hah? Nggak boleh. Bensu punya mereka kan? Betul nggak? Kok masih ada nih Bensu Nugget yang nggak dibatalkan? Boleh nggak Bensu bakso? Nggak boleh. Karena semua unsur Bensu harusnya tidak boleh digunakan siapapun lagi kalau mereka adalah pemenang sejati. Kalau mereka lah Bensunya, harusnya nggak boleh. Tapi kenyataannya kami masih boleh menggunakan ini semuanya. Ya, menggunakan ini semuanya. Ya, yang dibatalkan cuma 6 sertifikat di kelas 43, tapi ternyata ada 2 sertifikat yang di kelas yang sama, tulisannya geprek Bensu dan geprek Bensu yang tidak dibatalkan. Apa yang terjadi? Itulah yang akan kami ulas nantinya kalau memang klien kami sampai kepada keputusan peninjauan kembali dalam memori PK kami. Ya, itu penjelasan saya sebagai kuasa hukum PT Onsu Pangan Perkasa pada kesempatan sore hari ini untuk tidak membuat teman-teman bingung. Bang Minola biasanya mudah untuk diwawancarai, mudah dihubungi, kok sekarang kemarin itu kok jual mahal, balas saja tidak kan begitu ya. Jadi hari ini saya sudah membayar kewajiban saya untuk memberikan penjelasan dan menggunakan hak jawab saya mengklarifikasi semua pemberitaan itu kepada teman-teman sekaliannya. Nah, sebelum kita bicara kepada historis, Jordi yang akan bicara, karena kan ada juga bisa historis pertemanan begini. Ini kita Jordi akan menjelaskannya terkait dengan masalah legal. Ada yang bertanya nggak? Bang, ini kan udah sebatas
kemarin pemerintahan kayaknya agak merugikan Ruben ya. Kenapa? Kemarin pemerintahan merugikan Ruben pemerintahan. Akan ada hukum lagi nggak untuk itu? Apakah akan ada hal-hal hukum lagi yang akan diambil oleh Ruben karena pemberitaan yang merugikan Ruben? Kami akan pertimbangkan karena hari ini kita masih fokus untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Ya, karena kami biasanya itu Ruben yang kami tahu tuh bukan orang yang suka mencari masalah, bukan juga orang yang suka mencari sensasi dengan melaporkan orang-orang yang dianggap merugikan dia. Ya, kalau memang tidak terpaksa sekali, yang saya tahu Ruben itu lebih suka mengambil sikap diam. Ya, jadi kita akan mengikuti saja. Ya, karena kalau misalnya klarifikasi ini disiarkan, diberitakan dengan cara yang tepat dan benar oleh teman-teman semuanya, sebenarnya itu juga sudah merupakan pembelaan kepada kami yang membuat kami tidak perlu lagi mengambil upaya hukum kepada orang-orang yang merugikan kami pada waktu itu. Ada pertanyaan lain tentang legalnya? Bang, berarti ada rencana untuk mengajukan PK. Nah, sementara kalau PK itu kan harus ada novum yang baru lah gitu. Saya harus kasih tahu, ada banyak syarat untuk mengajukan peninjauan kembali, ya A sampai H. Ya, salah satunya novum, bukti baru. Jadi syarat untuk mengajukan PK itu bisa karena pertimbangan adanya kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan. Ya, ada banyak hal. Jadi bukan hanya novum. Ya. Jadi itu yang membuat kami yakin kami punya kunci untuk masuk dalam PK. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan dasar untuk mengajukan PK itu hanya bukti baru atau novum, dia saya minta untuk kembali mempelajari undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berkaitan dengan masalah syarat untuk mengajukan PK. Mungkin belum baca lengkap ya. Ya. Yang lainnya? Bang, mau perjelas yang tadi di kelas 43 ini ada 2 yang tidak dibatalkan. Betul. Dan 6 yang dibatalkan. Betul. Boleh dijelasin sedikit ini maksudnya perbedaan dari yang dibatalkan dan tidak dibatalkan? Kalau misalnya dibatalkan, jadi artinya penggunaan nama geprek pensu, penulisan geprek pensu yang seperti hari ini yang kalian lihat dengan logonya itu artinya tidak boleh lagi digunakan karena sertifikatnya, sertifikat ya. Karena kami buat itu pada sertifikat yang dikeluarkan oleh DJKI agar kami diizinkan untuk menggunakan tulisan dan logo seperti itu sudah dibatalkan. Kan begitu, ya? Tapi kalau misalnya kemudian tulisan dan logo yang seperti sekarang sering kita lihat itu tidak kami gunakan lagi dan kami menggunakan tulisan geprek bensu seperti ini aja atau logo yang seperti ini saja yang tidak dicabut, boleh apa tidak? Ya boleh. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan dia harus tutup gerainya, kami tinggal turunkan aja. Plang kami yang seperti itu kami ganti dengan plang baru yang tetap tulisannya geprek bensu. Tidak harus ganti nama. Ada pertanyaan lain? Aku tambahin sedikit juga. Sebenarnya bentuk tidak mau menjadi orang yang show off gitu ya. Ada beberapa kemenangan di pengadilan negeri lain pun yang sebenarnya tidak kita ungkapkan sama teman-teman media. Karena buat apa? Lebih baik kita sharing lah segala sesuatu yang positif. Dimana kalau yang bentuknya negatif, merugikan orang lain, atau mungkin bentuknya kasus, kita tidak ingin ini menjadi konsumsi publik. Maka dari itu aku tuh kaget gitu, maksudnya sama satu kemenangan ini yang dikabulkan bukan sepenuhnya, hanya sebagian. Kok kenapa seperti besar sekali ya, sementara kita punya banyak nih, ada di sini ada semua, ada banyak kemenangan lain yang memang antara geprek bensu dan IM geprek bensu dimenangkan oleh geprek bensu, tapi kita diem aja. Buat apa? Karena kan juga sekarang ini ya, nanti habis ini aku akan cerita setelah Bang Minola. Karena sekarang ini sudah banyak titik terang antara kami dan tim sebelah gitu ya. Sampai hari ini pun tadi kita habis ketemuan. Jadi nanti aku akan ceritain. Ya. Jadi kembali, ini tidak masih masalah legal nih. Karena ini kan masalah hukum, ditolak maka begini ini yang kami harus luruskan. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ragu-ragu bensu itu milik siapa? Boleh silakan tanya ke saya. Ya, cukup ya. Jadi oleh karena itu sekarang gilirannya Jordi Onsu akan bicara mengenai masalah historis awal muasal mereka bertemu. Bentar. Iya. Ya. Ya, bentar ya, Bang Jaruni yang Ya. pakai stand yang Paling gak biasa sebenarnya gitu. handphone taruh aja. Izin Garani. Ya, izin. Handphone. Sudah. Handphonenya nanya Glendi. Ada lagi? Sudah? Ya cukup. Oke. Oke, sekarang Jordi akan bicara asal muasal bagaimana Jordi bisa buka usaha dengan Ya. mereka
dulu usahanya mau diberikan nama apa, dan sejarahnya itu dari mana ada kata-kata ayam geprek yang ada unsur bensunya. Silakan Jo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya bisa datang ke tempatnya Bang Minola hari ini gitu. Jadi perlu diingat gitu. Aku meminta sama teman-teman semua gitu ya. Semoga kalian menganggap ini adalah sebuah respon baik dan etikat baik dari kami gitu, karena bukan 2 hari ini ya, 2 hari ya Bang ya, 2 hari ini kami berarti diam, tapi sebenarnya ada kebingungan gitu antara kita karena hari Selasa ya Bang, hari Selasa bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ngapain sih Jor makan bareng? Itu yang dibilang aku pengen membantah juga. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan ya, meluruskan apa berita yang beredar. Jadi ini sudah aku tandai, malah ini ada dari, maaf ya teman-teman, dari suara.com nih, ada nggak? Jadi ini aku baca di suara.com ya, bukan berarti dari suara.com. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacara, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin habis ketemuan ngobrol, kita lagi Apa perlu di-share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? nggak perlu deh, nggak Itu perlu. menunjukkan bahwa ada perundingan. Jadi bingung kita lihatnya. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu. Kenapa ketemuannya kemarin cepat vakum kan teman-teman juga tahu ya, kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya nggak ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya, ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak, tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya, saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat, di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, IM Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek IM Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat IM Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung. Kok ada sertifikatnya juga. Dan ini diberikan ke kita loh atas nama Ruben Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani sama Yansen Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga, karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya kamu bilang IM Geprek Bensu adalah Beni Sujono, saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya, jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk ini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu, sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Beni Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan, yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Beni Sujono. Itu kenapa ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu.
Kita cuma bilang ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh. Saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa geprek bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Sampai situ. Saya tegur juga, Pak, ini gimana ya? Soalnya kan kita sekarang sudah negosiasi, sudah berjalan lancar. Bahkan bukan saya sendiri, sama Bang Minola, sama Randy selalu ikut gitu. Kita makan, ngobrol, terus tiba-tiba muncul ada banyak banget berita, yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen-netizen. Nah ini kan sama kayak orang lagi mau baikan terus dikomporin. Kasihan atuh, jangan dikomporin lagi, etiketnya sudah baik. Boleh ditanya, pernah nggak kita menolak untuk ajakan ketemu? Kita diajak ketemu, pernah nggak menolak? Nggak pernah, bahkan saya selalu hadir. Aku bilang sama Bang Inola, Bang, aku menghargai sekali mereka mengundang kita untuk makan. Kalau aku nggak bisa, mending kita tunda. Karena supaya mereka melihat aku tuh ada etikat baik. Bahkan Ruben kemarin sudah ketemu juga. Jadi aku kayak teman-teman, jangan dikomporin ya, kasihan soalnya orangnya udah pada mau baikan nih. Terus juga kita sebenarnya nggak mau mengungkapkan cerita fakta A, fakta B, fakta C. Buat apa? Kan kalau posnya pada untung juga nggak dibagi ke kalian. Tetap aja beli-beli juga 15.000, ya kan? Jadi ya udahlah. Aku masuk ke histori sekarang. Jadi cerita awalnya ada juga dari media. Nah, jadi ini kayaknya bukan cerita ya, tapi membahas, meluruskan dari teman-teman media. Jangan ditulis yang aneh-aneh loh. Ya. Ntar Jordi versus, ya enggak, jangan. Ini meluruskan, beretikat baik. Ini ada tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan. Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau IM Geprek Bensu punya dia, ujar Yangsen. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya IM Geprek Bensu Jono, Pak, Yangsen bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya, San, kan lu tahu ceritanya gimana? Kalau lu ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa, Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsen, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Tunjukkan ke kamera. Iya, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu kali ya. Sambil tunjukin kali ya. Oke. Iya boleh sama Randy. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak secara bersama-sama adalah pemilik, pengurus, dan pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsen, dan Fanny juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik, pengurus, pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Jadi Nama-namanya sama. Nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Jadi ini ada Yangsen, pihak pertama, pihak keduanya Evan Jordi Onsu, pihak ketiganya juga Stefani Livinus. Nah, ini sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini bukan melawan ya, tapi aku hanya meluruskan berita yang tidak benar. Jadi tidak benar Robert Jordi melamar orang pengen kayaknya biar cepat. jadi ini hanya meluruskan aja. Lanjut kemudian setelah itu ini adalah PT yang kami bikin, ada tanggalnya ya. Tanggal 24 Juli 2017 di mana dikatakan dari media yang beredar lagi, ya ketawa,
Ini kan cuma supaya nggak fitnah gitu, ditunjukin siapa yang ngomong. Ya biar medianya dianggap media Iya, yang apa sih? pinter sama orang pembaca. Wah, Ini baru dari, mohon maaf, dari kumparan lagi ya. Ini ada, jangan ketawa, itu sampai gue ketawa loh. Enggak ketawa. Kampret. Saya marah-marah. Jangan. Salah loh, saya marah-marah. Takut dibilang Pak Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bensu. IM Geprek Bensu didirikan Yansen. Jordi bergabung menjadi manajer operasional. Terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi. Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana ada yang mengatakan bahwa PT IM Geprek Beni Sujono itu ada sebelum didirikannya IM Geprek Bensu. Gitu. Nah, aku sendiri bingung gitu. Bagaimana ceritanya ada merek IM Geprek Bensu yang dimaksud Beni Sujono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Beni Sujono, lalu merubah nama orang tua Yansen, bapaknya, dari Benito menjadi Beni Sujono. Lalu mereka katakan didirikannya PT IM Geprek Beni Sujono sebelum adanya merek merek dagang IM Geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada capture-annya, Ren. Ini nih. Ada capture-annya juga. Jadi ini Jadi tolong ya teman-teman media diluruskan banget. Jadi biar berita yang kemarin tuh orang sadar keliru mereka. Jadi ini adalah grup saya, ada Fanny, ada Yansen juga. Terus ini adalah chat dari Yansen Fanny saat itu saya namai Yansen Fanny. PT Makan Sampai Kenyang, kata Fanny, serius aja nama PT gitu. Terus saya berdoa MSK Group biar banyak brandnya. Udah sampai situ. Tuh, ini dia ceritanya. Jadi nama itu juga tercetus dari Yansen. Jadi saya rasa mungkin Yansen masih ingat ada nama yang tercetus dari pikirannya dia tentang PT Makan Sampai Kenyang. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut dari situ juga ada lagi setelah perjanjian pemegang saham ini kami mengajak kerjasama. Itu berasalkan dari saya, Fanny, dan juga Yansen yang saat itu bukan kerjasama pertama saya antara saya, Fanny, dan juga Yansen. Sebelumnya ada kerja, jadi kita tuh sahabatan, Mbak. Makanya jangan dipanasin lagi. Kita tuh sahabatan, kita udah punya usaha yang lain. Waktu itu saya pernah punya jualan minuman, jual sedotan juga. Saat itu memang dirasa, wah ternyata omsetnya kurang bagus. Kita butuh satu pamor yang dicintai oleh publik, yang terkenal dan sudah pasti menarik minat dari masyarakat di Indonesia. Lalu dia bilang, engkau lu lah Ruben bikin ayam geprek Bensu. Terus saya bilang ke Ruben, kok mau nggak diajakin bisnis namanya ayam geprek Bensu. Ada juga Ruben lagi sibuk waktu itu karena dia punya dua usaha ya. Warung besar sama besar betul. Ya. Itu yang membuat Ruben tidak bisa ikut terlibat dengan aktif. Tapi saya mau tunjukkan capturean ya, saya melalui Dordi ya, ini capturean juga ya. Ya. Ini WW-an ya. Koben itu Ruben. Ya, ini yang biru berarti ini dari si Jordi nih. Ayam geprek Bensu. Tulisan ayamnya normal, ayam geprek Bensu. Ruben bilang maksudnya dia mau bikin merek itu kecil-kecilan tapi banyak gitu loh. Pakai nama gue. Jelas ya? Jadi Ruben nanya tuh, pakai nama gue. Bukan menawarkan malah. Bertanya dia. Iya, kata si Jordi. Karena di sini tulisannya ayam biasa, Ruben kasih usulan. Ayamnya diganti IM, kan ayam juga artinya. Ini tulisannya Ruben. Ayam geprek Bensu saja. Nih. Ini ada kopi yang lain nggak nih? Ada, Pak. Kasih teman-teman media nanti ya. Kalian press release Ya. Nah, jadi ini dia nih. Jadi ayam geprek Bensu, Ruben ubah jadi ayam geprek Bensu itu sekarang ada di ketemu itu. Jadi kalau kemudian ceritanya misalnya Ruben pembohong ini apa segala macam, aduh ini keliru nih. Ini kita mau seperti apa buatnya nih? Ya.
Jadi jangan sampai gara-gara ditolak itu kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, apa saking banyaknya perkara dan bukti sehingga akhirnya luput memeriksa perkara yang ini dengan baik dan benar. Ya, kita yang penting ikut saja. Tapi ini ada bukti faktanya. Ya, apakah ini diperlihatkan juga bukti-bukti seperti ini sama teman-teman media pada waktu itu? Ya, jadi tolong, kasihan Rubennya. Ya, masyarakat sudah menghakimi dia, trending. Jadi kalau bisa bikin trending juga, tapi karena klarifikasi ini. Ini jelas nih. Ya, ayam berbensu. Ruben nanya itu. Pakai nama gue. Kalau memang mau pakai nama gue, jangan ayam, tapi IM. Keprek bensu. Nah, sekarang mereka mau mengatakan Jordi yang melamar sebagai manajer operasional mencuri ilmu, mencuri nama. Dari mana asalnya? Ya, Ini juga ada bukti pendaftaran Merek. Pembesaran nama, pendaftaran pemesanan. Pemesanan. nama PT. Nama PT. Jadi kalau misalkan dia bilang PT AM Geprek Beni Sujono ada sebelum didirikannya brand atau merek IM Geprek Bensu, berarti mereka tidak bilang sama saya waktu itu kalau mereka sudah punya PT sendiri. Malah mereka mengajak membuat PT bersama-sama gitu, PT Makan Sampai Kenyang Dengan brand sama ayam geprek bensu. betul, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu terjadilah kerjasama antara aku, Fanny, Yangsan, dan juga Koruben, di mana singkat cerita nanti juga ada di press release gitu ya, setelah 3-4 bulan ya seperti biasalah teman-teman tahu ada banyak merek yang ibaratnya pekong, pecah kongsi, di mana pecah kongsi itu terjadi karena satu dan lain hal. Jadi ini aku nggak mau cerita kemana-mana ya, kita fokus aja nih sama apa yang beredar di media. Jadi satu dan lain hal tidak bisa bekerja sama lagi sampai akhirnya waktu itu pertemuan juga sama Bang Minola ya Bang, sama Randy juga, sama Fanny dan juga Yangsen, sama keluarganya juga. Kita bilang gini, oke, kita bikin MOU yuk, dimana MOU ini atau kita mesti mengikat dalam perjanjian di mana setelah pecah kongsi ini ada hal yang boleh dan tidak diperbolehkan. Tapi setelah itu tidak ada kabar lagi ya Ren? Tidak ada kabar lagi dari mereka. Aku coba menghubungi gitu ya. Aku coba menghubungi Fanny, Yangsan juga pernah aku coba menghubungi, bahkan ulang tahun masih aku ucapin juga gitu. Tapi tidak ada respon mengenai perjanjian kita ini loh. Jadi ini ada simpang siur ya jadinya. Sampai saat itu Bang Minola bilang, Jo, kita kirimkan aja somasi. Somasi ini tidak perlu ditakuti, tapi ini adalah teguran secara hukum ya. Secara hukum. Teguran secara hukum gitu Bang. Somasi, ya. Disomasi dengan harapan saat itu adanya musyawarah antara aku, Stefani, Koruben dan juga Yangsen. Tapi saat itu kita ketemu juga di sini. Jawabannya ya udah kita ketemu aja di persidangan. Sedih sih Mas, Mbak rasanya karena masih seumur jagung saat itu, masih banyak tanggung jawab di mana sudah ada beberapa mitra yang membayarkan untuk bekerja sama, tetapi tokonya tidak dibuka sama tim yang ada di Pademangan. Kan teman-teman juga udah kesana kan? Kemarin kan dengar tuh ada preskon ya yang dia bilang dia sebut-sebut Pademangan. Ya saya juga tahu yang punya namanya Pak Hidon. Gue tahu ya saya Pak. Tetangganya juga tahu kiri kanannya siapa karena saya ngurusin di sana gitu. Jadi setelah itu mulailah gugatan dan menggugat yang lain-lainnya gitu. Dan perlu diluruskan lagi sampai hari ini aku tetap menanyakan, Pak Edi, ini kan kita lagi mau mediasi, tapi kenapa semakin hari kok malah makin muncul ya kalian ke media? Kita nggak pernah bilang kita pernah menang, kita punya puluhan sertifikat, kita punya sertifikat dengan 2 merek, berbagai logo. Teman-teman pernah nggak dengar cerita itu? Nggak pernah kan? Karena buat apa? Kalau sekarang mereka muncul seperti itu kan seolah-olah tuh kayak lagi mau menyudutkan ya mungkin ya. Jadi aku sudah ungkapkan juga sama Pak Edi, Pak, saya kecewa sih, kita sudah baik-baik sekali, kita sering ketemu gitu, dan saya bilang mau ketemu kalian teman-teman, saya bilang tadi sama Pak Edi, saya harus luruskan ya beritanya,
Tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagramnya mereka masing-masing. Maka dari itu, yang tadinya saya sedikit menahan diri untuk tidak muncul ke permukaan, tapi sampai tadi pagi saya dikabarkan sama Bang Minola, Jo, dari sebelah ternyata sudah membuat press conference, di mana sahabat saya, Fani, yang tadinya tidak pernah muncul, sekarang muncul. Oh, berarti ada yang mesti saya luruskan, teman-teman. Ini bukan memberikan serangan balik ya, tapi meluruskan aja apa yang kalian tulis. Nggak seperti itu. Gitu. Lanjut, menjelaskan lagi dari ya, ini yang perlu dikasih tahu juga bahwa Bensu itu sudah ada dari tahun 2006. Yang kayak saya bilang ya, saat itu saya, Fanny dan Yansen sadar kita butuh figur yang sedang diminati oleh masyarakat, yang terkenal, yang bisa menjadi crowd puller istilahnya. Lalu kenapa tidak kita ajak kakak saya yang saat itu sebenarnya dia bilang dia mempunyai fokus sendiri untuk mengurus forum besar dan besar food. Tapi kami bisa dibilang membujuk, memberikan tawaran untuk bisa bergabung sama IM Geprek Bensu. Nah, dari situ juga maksudnya saat itu berarti sadar bahwa Bensu yang dimaksud bukan Ruben Onsu, adalah Ruben Onsu maksudnya. Kalau mereka punya Benny Sujono dari awal, bukankah seharusnya sudah dipajang pada saat terjadi pecah kongsi? Atau dari awal? Atau dari awal. Kalau mereka bilang dari awal kan ada Ruben Onsu, ya udah setelah pecah kongsi deh dimunculkan nggak Benny Sujono-nya? Ya karena baru ada tahun 2018, tahun 2017 nama papanya Yansen itu Benito, bukan Benny Sujono. Seperti itu. Sementara saya adiknya, saya kenal kakak saya adalah Ruben Samuel Onsu Alias Bensu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang mau aku luruskan gitu ya. Semoga ini menjadi etikat baik gitu buat teman-teman semua, dari kami untuk bisa meluruskan segala macam pemberitaan yang beredar di media. Habis ini juga aku jadilah netizen deh teman-teman di sini, supaya tidak beredar berita yang enggak. Tanya ke aku aja langsung. Tanya aja. Nggak, ini nggak marah ya, sambil ketawa ya. Tegang amat sih pada. Gitu dong. Sambil ketawa. Gitu sih. Monggo teman-teman. Oh iya, satu lagi aku tambahin sih, kayak kenapa akhirnya ada pertimbangan lain yang kenapa kami harus muncul, karena kan pertama kali berita ini muncul di Kumparan. Maaf sekali lagi untuk teman-teman Kumparan, tapi saat itu teman-teman Kumparan menampilkan unggahan atau capture ya dari hasil keputusan Mahkamah Agung yang kami sendiri belum mendengar ya Bang, dan itu mereka ambil dari situs online-nya. Itu adalah gugatan lawan. Tapi sampai hari ini teman-teman belum pernah loh nge-upload apa sih jawaban kita dari gugatan itu. Jadi yang diungkap tuh fakta A. Bukan, putusan Mahkamah Agung itu belum ada di recording. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian ada Kumparan berani kutip putusan begini-begini, itu pasti dari putusan PN atau jawaban dari pihak lawan. Iya. Pihak lawan. Itu keliru. Itu keliru sekali. Kayak gitu. Jadi makanya mumpung ketemuan teman-teman, monggo. Kok ini tadi yang Dari mana? Iya, dari Mbak media siapa? mana? Dari Biar media akrab. mana? Dari RCTI, Gospot RCTI. Namanya? Ira. Mbak Ira dari Gospot. Iya. Monggo Mbak. buka masker. Ini tentang Ya jangan. PSBB. Kok ini tentang katanya kok Ruben minta satu karyawan jadi Ya, itu juga. Oke, ada yang bilang Koruben meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur, kemudian mencuri resep. Ada lagi sebenarnya yang mau aku tunjukin sih. Tunjukin lagi, jadi kayak dongeng ya. Habis kalau kan ntar dibilangnya fake. Jadi kita pakai bukti aja gimana? Ini dia.
ini adalah cikal bakal pertama kali kenapa saya sama Fani itu mengetahui persis apa sih resep dari geprek bensu. Ya karena kita yang bikin, Mbak. Kita nggak punya karyawan saat itu. Kita ngaduk sendiri. Kita ngaduk sendiri bumbunya. Kita cuma punya karyawan 6-7 orang. Jadi yang mengetahui resepnya ya kita semua. Kita bikin semua. Bahkan saat itu saya yang bereksperimen. Waktu itu ada ceritanya tanggal 17 Maret 2017. Ini chat dari Fani, jam berapa pagian lebih enak, weekend rada rame. Waktu itu kita mau numpang di Mall Aeon, ada store saudaranya Fani. Fan, kita numpang yuk Fan di dapur situ. Terus pagi jam berapa, sebangun gue deh kata saya. Terus dia bilang belum nunggu marinate ayam, kan ayam harus mesti dimarinasi dulu ya. Terus yang kedua saya jawab lagi, paling jam 9 gitu, jangan pagi banget. Mall juga jam 10 buka. Ya mohon maaf lupa, saya kan kalau bangun jam 8 atau jam 9. Oh iya, nggak bisa pagi-pagi amat. Sarap lo kata dia gitu. Ya kan pikir pagi mah jam 7 gitu, setengah 7. Saya bilang jam 9 aja, jangan pagi-pagi banget gitu. Terus setelah itu dia bilang pagi jam 7 tuh, saya bilang pagi jam 7 tuh buat gue. Fani berjawab jam 11 atau jam 12 aja sampai Aeon. Pokoknya perjalanan gue sejam lebih. Lo tentuin mau sampai Aeon jam berapa. Ya udah segituan. Saya bilang beli bahan di mana? Di Aeon aja kan ada supermarket. Ya udah. Lu bangun pagian, ingetin Ulkan, suka lupa gue. Nama sedikit lagi bawa apa namanya? Bukan. Cobek 100 buat Anda. Bawa cobek tuh masih bawa cobek sendiri, pergi ke pasar sendiri juga. Jadi buat apa kita tuh curi resep? Toh teman-teman sampai saat ini juga mohon maaf kalau kita mengkomparasi, udah makan belum menu terbaru PSBB dari geprek bensu? Keterlaluan, Mbak, kalau bikin ini di sini. Setiap 3 bulan sekali geprek bensu itu selalu mengeluarkan inovasi-inovasi menu. Entah itu sambal, ayam, nasi, ataupun lain-lainnya setiap 3 bulan. Bukankah kalau saya mencuri resep saya nggak tahu gimana cara bikinnya? Sekarang saya tanya. Atau sekarang gini aja. Yang sekarang pakai resep siapa sih? Iya pakai resep sendiri, Mbak dan Mas, monggo dicobain. Coba bikin resep deh. Blind test ya istilahnya. Apakah rasanya sama? Apakah rasanya persis? Beda, Mbak, beda banget. Bumbu sama, cara masak sama, yang masak berbeda aja berbeda rasanya. Dan perlu diingat mengenai resep sekarang ini Bisa di dipakai. era milenial semudah kalian cari bagaimana cara membuat geprek. Bukankah semua ada? Bukannya itu ayam goreng? Bukannya ayam goreng itu sudah lama ditemukan? Kan saya juga bukan Thomas Alva Edison penemu lampu yang baru ketemu. Ya ayam udah ada, coba ini adalah inovasi baru, ayam menggunakan sambal. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Apalagi dengan cara memasukkan karyawan untuk Atau gini mencari aja lah. resep. Tuduhan itu kan harus didasarkan oleh bukti. Iya. Ya, hukum itu mengenal yang namanya itu siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan dalilnya. Jadi kalau memang misalnya ada pencurian resep, dan resep itu kan juga sesuatu hal yang boleh dikatakan dilindungi, ya laporkan aja klien kami, betul, laporkan aja. Kalau sudah didaftarkan. Kalau memang sudah didaftarkan dan kalau memang ada pencurian resep, karena kalau tidak ini akan membuat adanya suatu opini publik yang keliru. Ya. Sekarang Ya. Randy pernah makan ayam goreng nggak? Pernah. Mas pernah makan sambal nggak? Sesimpel orang Indonesia tuh suka banget makanan murah, pedes. Orang kita kalau nggak makan sapi ya ayam. Itu adalah ide membuat geprek bensu, makanan yang murah, yang kenyang dan pedes menjadi selera dari orang Indonesia. Atau pertanyaannya, Seperti itu. atau pertanyaan sambal terasi itu siapa sih yang pemegang hak eksklusifnya? Dia beda-beda tiap daerah. Sambal Rasanya terasi, public domain kan? iya kayak gitu. Nah itulah dia. Jadi nggak benar. Ya. Ada Ada lagi? pertanyaan lain? Jor, tadi kan Sabar, mana yang ngomong? Dari mana? Ayo, Dari mana? Mas, dari mana? Hari dari Warta Kota. Jor mau Mas Ari dari Warta Kota. ya, soal kan usaha masih tetap boleh jalan nih Iya. dari hasil putusan EMA itu. Iya. Nah, haruskah mengganti logo brand dari geprek bensu atau enggak? Gitu. Saya jawab ya. Oh ya, boleh. Jadi kan tadi saya sudah katakan ya, dari 35 sertifikat merek yang kita punya itu, yang mereka ingin dibatalkan, yang dikabulkan dalam putusan pengadilan itu hanya 6 Iya, apa dong? di kasus 43. 6 itu ya saya sama geprek bensu dengan logo dan gambar tulisan yang seperti sekarang dilihat ya, dan semuanya rangkaiannya. Nah, tapi ada 2
sertifikat 43 yang nggak dibatalkan, ya, yang nggak dibatalkan, yang tulisannya geprek bensu biasa sama ayam geprek bensu kalau nggak salah, jadi ada dua. Nah, ayam geprek bensu, ya. Jadi artinya kalau memang misalnya yang kami tidak ingin menunggu PK, ya, tapi kami ingin ya udah nggak apa-apa berubah nama, kami turunkan pelang yang sekarang ini, kami kasih geprek bensu seperti yang ada dalam sertifikat 43 yang kami dapatkan. Siapa yang marah? Siapa yang beri tutup? Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya untuk saat ini nih kan masih dengan ketentuan MA ya. Nah, Jody Onsu selaku dari geprek bensu sendiri sekarang menggantikan logo atau mempersiapkan PK untuk kedepannya? Jadi begini dia. Untuk operasional Terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa mengganti logo apa PK. Ini masih di direktori Mahkamah Agung. Ya, masih di direktori Mahkamah Agung. Sebuah keputusan baru dinyatakan inkrah jika sudah ada relas pemberitahuan dari pengadilan niaga atau pengadilan negeri atas putusan Mahkamah Agung tersebut dan sudah diterima dengan sah oleh pihak yang bersangkutan, maka sejak itulah inkrahnya sebuah keputusan. Ya, saya mau tanya, kalau misalnya ada orang yang berani mengatakan muncul saja di direktori Mahkamah Agung sudah inkrah, saya mau tanya itu saya harus bagaimana itu mengetahuinya itu? Karena aturannya nggak seperti itu. Sebuah putusan itu dianggap inkrah memiliki kekuatan hukum yang tetap itu adalah kalau sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi ada juga mungkin perkara yang tidak inkrah-inkrah. Dan kita harus mengajukan permohonan inkrah ke pengadilan dulu, Pak. Ya, iya. Tadi itulah yang dia kan ada tahapan-tahapan secara hukum administrasinya. Ya. Jadi ada juga perkara-perkara yang tidak inkrah. Kenapa? Karena tidak sampai kepada pihak-pihak yang harusnya menerima putusan tersebut. Tidak diketahui lagi alamatnya, berubah alamat dan mungkin hal-hal yang lain. Jadi itu syaratnya inkrah. Nah, kalau belum inkrah, pertanyaannya apakah putusan tersebut sudah mengikat dan berlaku bagi para pihak? Tidak berlaku. Apakah kami harus buru-buru mengganti font tulisan geprek bensu kami? Coba saya tanya dulu teman-teman deh. Ya nggak perlu. Kita tunggu aja relas pemberitahuannya sampai ke kita gitu loh. Jadi kita masih punya cukup waktu yang banyak untuk ganti font nama tulisan geprek bensunya. Cukup punya waktu yang lama untuk mengajukan PK. Karena PK itu 180 hari sejak diterimanya putusan. Kalau alasannya adalah pertimbangan hakim yang keliru, atau 180 hari sejak diketemukannya novum, atau banyak tergantung alasan PK-nya. Nah, justru karena itulah makanya kita masih memiliki spirit untuk bersama-sama. Ketika diundang duduk sama-sama untuk bermusyawarah, ya bermusyawarah. Kan begitu kira-kira intinya. Tapi kok tiba-tiba kok ada berita-berita yang memojokkan dan seolah-olah itu sudah kemenangan yang harus dirayakan gitu loh. Karena ini masih di direktori. Kalau secara administrasi, ini masih belum sebuah kemenangan karena masih belum disampaikan oleh pengadilan niaga kepada pihak-pihak yang bersengketa. Ya, yang akhirnya timbul spekulasi dari netizen yang merasa, wah saya tahu banget nih ceritanya. Nah mumpung ada saya nih, teman-teman, tanyain deh, tahu banget nih ceritanya gimana. Sama ini ada lagi satu lagi tambahan aku mau bantah. Ini ada masih dari Kumparan, ini kan ada kronologi lengkapnya. Aku harap abis ini Kumparan kalau mendengar apa yang dijelaskan versi dari geprek bensu bisa membuat juga kronologi ini sesuai geprek bensu ya. Ini bukan versi. Penjelasan daripada OPP ini berdasarkan ya, fakta, bukti betul, yang bisa kami pertanggungjawabkan kebenarannya. Yang bisa dibuat seperti ini juga gitu kan pengen deh. Tuh, diginiin. Iya kan? Iya nggak? Fakta sebenarnya gitu misalkan. Bercanda-bercanda. Ketawa dong, ini pada serius banget sih. Terus gini ya. Ada lagi kata-kata Agustus 2017 Ruben tarik karyawannya lalu dirikan geprek bensu. Nah, Ruben tarik karyawannya mendirikan geprek bensu. Setelah terjadinya ada pecah kongsi, bukan cuma karyawan yang berpindah dari merek sebelumnya ke merek geprek bensu, tapi banyak orang outlet yang akhirnya tidak lagi meneruskan sama mereka. Kenapa? Pertama, dengan tegas saya jelaskan, karena bensu yang mereka tahu adalah Ruben Onsu. Pada saat itu Ruben Onsu sudah muncul. Itu kalau saya jualan sama mitra, saya bilang gini, udah kerja sama geprek bensu aja. Tuh sosoknya bisa diajak foto, bensunya ada, Ruben Onsunya. Gitu loh. Karena mereka lebih percaya, oh ini loh sosok Ruben Onsu yang sebenarnya. Dan itu memang adalah target dari saya
Fani dan juga Yansan yang memang tujuan kita dari awal. Bensu, Ruben Onsu adalah representatif, sosok yang menggambarkan geprek Bensu. Seperti itu. Gitu, lagi dong ditanyain. Jadi mau nanya katanya. Dari mana? Oh, dari MNC. Sekarang Namanya? Feby dari MNC. Mbak Feby dari MNC apa? Masa saya ulang lagi Dari saya sampaikan. Barista. Lupa tadi. Ya. Mau Oke. nanya, kabarnya hari ini tuh udah ada pertemuan antara Nanti aku kasihan sama menjadi respon. pihak lawan nih. Betul. Nah, udah ada hasilnya belum sih dari musyawarah Ini itu? lagi ngobrol, Mbak. Maksudnya kedepannya akan ada damai seperti apa sih? Loh, ngapain ketemuan, Kongko? Ya emang mereka mengajak perdamaian. Waktu itu Bang Minola dari bulan apa, Bang? Februari ya, Bang ya? Ya. Bang Minola telepon Jo, diajakin nih adanya pertemuan perdamaian. Apakah aku jawab apa, Bang? Supaya jangan dibilang bohong. Pertanyaannya apa sih? Abang bilang sama aku, Jo, ini diajakin pertemuan perdamaian nih sama tim lawan. Aku jawab apa? Oke. Langsung nggak bilang B. Oke, kapan, Bang? Jangan nunggu minggu depan, minggu ini aja. Harus disambut baik. Mbak, saya egois amat kok orang mau ngajakin damai. Kok saya nggak mau? Kesannya saya ini menjadi orang yang tamak gitu. Jadi sebenarnya itu Nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan ajakan damai. Ajakan untuk bertemu, duduk bersama. Ya. Kira-kira ada nggak yang bisa kita bicarakan Betul. untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak berlarut-larut, harus saling mengugat terus sampai berakhirnya, kan begitu. Dengan kata lain mencari perdamaian. Kami sambut dengan baik. Nah, Penting. cari solusi ini kan nggak gampang, Mbak. Betul. Ya, ada beberapa usulan dari mereka, ada beberapa usulan dari kita. Nah, ketika mencari ini kan itu suatu hal yang wajar kok tiba-tiba berhenti karena ada COVID-19. Kemarin ada lagi pertemuan, saya sudah sampaikan apapun hasil persidangan di Mahkamah Agung yang kami belum tahu keputusannya, tetap kita akan mencari solusi yang terbaik. Kan begitu. Nah, pulang dari pertemuan itu naik kumparan. Kaget. Kaminya nggak tahu ada putusan gitu. Iya. Apa? Kayak gitu. Nah, itulah dia. Jadi itulah dia intinya. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini tentang katanya ada statement lagi mitra dari IM Geprek ini banyak yang Buktikan aja lah, udahlah. Gimana, Mbak? Iya, jadi katanya Ada mitra-mitra yang dicuri kan gitu kan? Iya, buktikan saja lah. Buktikan saja. Ya, kalau misalnya mitranya memang mau berpindah hati kan kita nggak bisa komplain. Ini sama kayak pacaran kan, berebut pacar. Pacarnya mau pindah kok. Bener. Jadi Sama jangan didramatisir. Sama kayak tadi lagi bilang mau ketemu untuk mencari jalan musyawarah, kayak pacaran. Pacarnya si ceweknya bilang makan terserah kamu, cowoknya pilih nasi goreng, ceweknya marah. Ya kan nggak bisa langsung, Mbak. Ada waktunya, ada prosesnya, dan kita nggak bisa nyalahin wabah Ya, loh. Ini wabah dunia loh. Jadi kalau misalnya dibilang dia mencuri apa tadi? Mencuri ya? Mitra buktikan. Di pengadilan nggak pernah muncul itu. Di sama proses hukum tidak pernah muncul itu. Gitu loh. Dan kalau memang dia nyampaikan sesuatu ke teman-teman media, layaknya hendaknya disertai dengan bukti-bukti. Seperti yang kami lakukan. Runtut historisnya. Ya. Ada pertanyaan lain? Lagi bahas dari mana? Glenn dari Jawa Pos. Iya. Kan kemarin tuh juga waktu preskon katanya bilang Pak Edi bilang besok minggu ini mau ketemu lagi. Enggak, Sudah Berarti ketemu hari ini. tadi. Sudah ketemu tadi siang. Tadi siang ketemuan. Kan saya habis ulang tahun, jadi tadi makan saya traktir ulang tahun. Mie ulang tahun. Mie ulang tahun. Tentunya selain ulang tahun, selain ulang tahun berarti ada yang ngomongin Iya pasti dong. Tapi kan maksudnya suasananya ini udah tenang. Suasananya ketemunya sambil makan mie ulang tahun. Ya kali orang berantem makan mie ulang tahun bareng gimana sih? Jangan dikomporin. maksudnya hasil dari pertemuan tadi itu seperti apa sih? Pasti kan kalau Belum ada hasil, Ya. masih on proses. Ya, betul. Ya. Dari Violi dari Indigo. Ya. Dari Kak Ruben sendiri memperjuangkan bisnisnya seperti apa sih Kak sekarang? Pasti kalau Ruben sangat pusing ya memperjuangkan bisnisnya. Pertama adanya cobaan untuk kita semua, bukan hanya orang yang berbisnis, karyawan, terus juga pelaku seni. Adanya wabah ini kan pasti banyak sekali yang difikirkan. Bagaimana kelangsungan usahanya, bagaimana kelangsungan dan kesejahteraan karyawannya juga. Kemudian ada lagi berita-berita yang seperti ini gitu ya, pasti sangat mengganggu. Hari ini kondisinya sehat-sehat ke Ruben, tapi sebagai adik kan aku melihat ada hak yang harus diperjuangkan, ada hak
suara yang harus diungkapkan kepada kalian, dimana saya harus membela kakak saya ketika ada pembicaraan yang tidak benar, seperti itu. Tapi gimana sih nasib dari para mitra franchise Bensu ini dengan adanya putusan dari MA, kabar putusan dari MA ini? Gimana ya? Jadi gini, nasib mitranya kan gitu ya. Saya akan jawab. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, untuk buka restoran seperti hari ini kan itu perlu sertifikat di kelas 43, benar ya? 6 dibatalkan terkait dengan penggunaan namanya itu, 2 tidak. Ya. Sekarang saya tanya, apakah harus tutup apa tidak nih gerai? Udah harus tutup. Jadi kalau misalnya kemudian dengan mitra-mitra itu barang yang dijual sama, semuanya sama, namanya juga sama, cuma hanya masalah peduli saja yang berbeda, geprek Bensu juga tetap, kira-kira menurut Mbak mitranya keberatan nggak? Jawaban Keberatan, ya udah Mbak. Jawaban saya kemarin saya teleponan Mbak, mereka bilang berarti kita habis ini buka toko lagi boleh dong langsung habis wabah. Ya sabar ntar dulu. Mereka happy aja. Maksudnya kekhawatiran juga tidak ada di antara mereka. Jadi begitu. Andai kan dari 2 sertifikat ini pun tidak lolos karena mungkin hakim yang mempertimbangkannya berpikir lain, nggak jadi persoalan. Kami nggak pakai nama geprek Bensu, tapi kami pakai nama lain boleh kan? Apalagi sekarang kami punya tulisan geprek Bensu di kelas 43. Jadi sebenarnya tidak terjadi masalah apapun. Jadi makanya kami sangat menyayangkan sekali kalau tiba-tiba muncul ke media memberikan opini, pernyataan yang kemudian membuat trending 1 hari kemarin itu. Ya, Ruben seolah penjahat besar kan begitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi klarifikasi kami pada hari ini bukan artinya itu mau menyerang balik, tapi menggunakan hak jawab kami untuk meluruskan, dan mudah-mudahan jangan berita jeleknya saja yang menjadi trending, tapi berita baiknya atas fakta-fakta yang tidak terbantahkan ini juga bisa menjadi trending. Oke. Sip, teman-teman terima kasih ya semuanya. Yang dari media online mana nggak? Nah, pakai semua yang apa? Masuk. Bagi-bagi aja. Bukti-bukti keren. Bukti. Bapak kasih aja mereka tahu nama-nama dari apa Pak John? Ayo dah. Mas Jordi, dikit tadi soal itu 2 sertifikat apa namanya? Ulang tahun. itu kan Ulang keberapa sih? Ulang keberapa? Terus sempetnya nanya ulang tahun. Ada yang lain. 27, ulang tahun 27. Jadi ulang tahun kemarin memang tidak dirayakan, tapi ada syukuran lah. Syukurannya lebih kayak berbagi sama orang-orang yang kurang mampu gitu ya, tidak perlu disebutkan, takutnya nanti yang tadinya bentuknya amal ntar jadi riya, ntar nggak ada pahalanya. Tapi yang pasti tahun ini adalah tahun istighfar buat kita semua, dimana tidak ada perayaan, nggak sorak-sorai yang sangat megah, tapi tahun ini saatnya kita mungkin lebih berbagi. Dari kantor Ini juga kan, 32 juga nggak? Dari setiap hari Jumat juga kami kan membagikan 1.000 kurang lebih makanan gratis kepada siapapun yang lewat di outlet tertentu. Kado dapat dari siapa aja kalau boleh tahu? Kado belum ada. Kado ya pasti dari keluarga. Cuma kan belum ketemuan gitu ya. Bahkan makan keluarga aja belum sempat karena ada aktivitas masing-masing, dan memang kita tidak rayakan lah seperti biasa. Oh, biasa kalau ada acara ulang tahun segala macam di keluarga Bensu kan keluarga Jordi paling sibuk ya, paling saksi repot. Pas engkau yang ulang tahun gimana nih? Mungkin ada surprise seperti apa? Biasanya sih mereka kalau bikin surprise ketahuan sama saya, Mas. Biasanya. Jadi kayak balas gitu. Ya kalau enggak saya bilang surprise dong. Jangan pakai diem-diem, mendingan kumpul-kumpul aja sini gitu. Anaknya nggak mau dikerjain, jadi langsung ngumpulin orang-orang aja. Keponakan ngucapin ke Jordi. Keponakan ngucapin Sinyo, Cici saya. siap. Nggak bela bolu. Dia bukan. Yang pertama ngucapin siapa Kak Jordi? Aduh, Glenn. Udah Glenn, ntar nanya lagi. Bang Minola mah nggak kemana-mana. Iya, Jordinya yang kemana-mana. Mau ke 200 dong. Ini sibuk nih. Bercanda. Kok Sinyo gimana kok? Lanjut. Sinyo sama Cici mungkin ngucapin gimana? Sinyo ya video call pasti, nggak sabar Uncle. Hari Senin sih aku ada makan barengan sama ponakan gitu ya. Balik lagi temanya adalah tema anak-anak, makan di rumah aja palingan gitu aja.
masak sendiri atau Enggak, Makan geprek juga. Justru kalau masak Nyiapin sendiri geprek. itu Thalia udah ada requestnya. Ke Ruben itu pasti kalau datang dia minta dibuatin sop buntut, Ciwenda itu dibuatin geprek dengan berbagai macam sambal, Thalia itu sukanya cilok, dia lagi suka cilok keju bang. Bilangnya cheese ball, terus Onyo itu dengan makanan sehatnya tidak ada minyak, tidak menggunakan MSG gitu ya. Jadi udah tahu, jadi kalau mereka ke rumah, gue kayak mau masak catering ya, beda-beda 4 orang soalnya maunya beda-beda gitu. Baru besok berarti. Baru hari Senin nanti. Bisa. Baru hari Senin. Kan soalnya nanti sama teman-teman mau dirilis kan klarifikasi beritanya kan. Jadi makannya enak ketelan. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Terus lo kalau enggak ngambek, Wes. Di usia 27 ini kayaknya banyak banget nih nangani hal-hal seperti ini. Iya. Apa sih asam yang garam kehidupan sudah dilalui? Asam garam kehidupan. Ya senang sih mungkin kalau orang bilang matang sebelum waktunya. Ya senang pastinya karena ini adalah pelajaran yang sangat mahal. Kemudian tidak bisa kita dapati di sekolah. Ini semua didapati dengan adanya pembelajaran dari Bang Minala juga sebagai kuasa hukum Koruben, sebagai kakak, terus seluruh karyawan, tim. Jadi menanggapi ini selalu melihat sisi positifnya. Pun pada saat mendengar berita ini, kita teleponan, Bang, kita tenang dulu, kita lihat sisi positifnya. Oh berarti ini saatnya kita menceritakan apa yang sebenarnya. Selama ini kita diem-diem aja loh, punya sertifikat dan lain-lain. Berarti ini sisi positifnya ya. Kita harus bukan mempamerkan, tapi menunjukkan sebenarnya kita udah punya nih gitu. Jor, sudah dapat pelajaran hidup kayak begini-gini. Terus kapan mau ngejalanin hidup Nikah rumah ya, tangga? kan? Nggak mau jawab. Lu bingung jawabnya. Bang, jawab itu kalau itu. Kok diwakilin? Kita harus masalah hukum loh. Nantilah. Tanyain keponakan dulu aja, angkelnya boleh sama yang gimana. Oh gitu. Iya, karena kan targetnya gini. Sekarang angkel ngurusin Onyo, Thalia, Tania. Nanti angkel punya anak, angkel titipin balik bang ke dia. Lu urusin ponakan lo gitu, gantian. Dulu lu balik gue yang ngurusin. Ntar ponakan lu yang ngurusin gitu. Jadi mereka biar tumbuh dulu, Onyo dengan karirnya, Thalia juga karir dan sekolah, Onyo sekolahnya. Jadi fokus juga sama pada para ponakan. Gitu. Jadi nunggu ponakannya gede dulu Jor baru nikah Jor. Nggak ada target. Ini agak menjurus ini nih pertanyaannya. Kadang-kadang maksudnya belum punya pacar kita sekarang. Ya. Nggak ada target kak. Nggak ada target. Nggak ada. Yang pasti sih pengennya menemukan yang pas, nggak mau buru-buru. Kan pengennya menikah itu cuma sekali, sesuatu yang sakral. Yang dimana ketika sudah memilih sebagai pasangan, baik, buruk, bibit, bebot bibit, bebet, bobot kita sudah tahu pasti. Jadi nggak mau buru-buru. Kalaupun ada pacar ya penjajakan dulu aja, gitu. Tapi belum punya job. Hah? Masih jauh. Pelan amat nanyanya. Dia nggak punya pacar mas. Ya. Punya pacar apa enggak Jor gitu Nggak. sekarang? Udah ada Lagi dekat komitmen sama siapa, belum? Kak? Gitu. Nggak ada dekat sama siapa. Kriteria deh. Lihat kriterianya. Dengan pedas apa? Kayaknya kuat ngulek kali ya. Kalau nggak ada karyawan kita ngulek. Oh dulu gua ngulek sampai pada pedes lu tangan. Jadi ya bercanda-bercanda, tapi nggak ada kriteria khusus. Yang pasti sayang bukan hanya sama aku tapi sama keluarga, karena kan aku sadar gitu ya, pernikahan itu kan bukan tentang 2 orang tapi 2 keluarga, dimana ketika pernikahan sakral itu sudah terjadi 2 keluarga menjadi satu. Jadi aku perlu tahu keluarganya sayang juga sama keluarga aku apa enggak. Ada dijodoh-jodohin nggak sih kamu? Koruben ada, ntar dia jodohin sama A, tiba-tiba jangan deh nggak jadi gua ada tahu dia begini gitu misalkan. Dia adalah papa mama yang jagain banget, dibilang lu tuh bontot tau nggak, lu udah harta yang terpendam. Jadi lu kalau misalkan ada pacar, lewatin gue dulu layar pertama. Waduh ribet. Gitu, apalagi? Oke. Nah, Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat ulang tahun ya, Bro. Ya. Mohon bantuannya ya semuanya ya. ya lo Anda duduk